Oke, sudah tepat pukul 7 malam. Jadi sudah waktunya kita berkumpul semuanya di acara Dihukum bareng Rike. Nah, makanya untuk teman-teman semua supaya nggak dihukum, yuk join langsung di Instagramku maupun nanti dari Instagram Kontrak Hukum. So, biasanya saya menjadi narasumber, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Saya ingin mewawancari seorang mysterious guest karena beliau ini sudah malang melintang di dunia perhukuman selama 10 tahun terakhir. Nah, nanti akan saya undang, tapi sebelum saya undang si tamu kehormatan saya ini, yuk buruan join supaya nggak dihukum sama Rike. Yes, nah saya type in dulu ya. Hari ini teman-teman semua, ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua yang apakah pengusaha atau merupakan karyawan dari sebuah perusahaan, karena kondisi yang tidak baik di akhir-akhir ini, yaitu kita sama-sama terdera wabah corona. Ada teman-teman yang mungkin sudah terima THR, wah syukur alhamdulillah puji Tuhan. Tapi ada teman-teman juga yang masih harap-harap cemas, was-was karena THR-nya belum keluar, tidak tahu juga kebijakan yang diambil perusahaan itu akan seperti apa. Apa mungkin juga ada perusahaan yang sudah mengambil kebijakan tetapi tidak tahu bagaimana implementasinya. Betul tidak sih boleh dicicil? Betul tidak sih boleh dikurangi jumlahnya? Nah, itu semua akan kita bahas di malam hari ini di episode pertama malahan sebenarnya ya dari Dihukum sama Rike. Sambil nungguin narasumbernya join, tunggu setting dulu nih. Ya, buat teman-teman semua, sambil nunggu narasumber kita yang akan bahas kupas langsung mengenai bagaimana ketentuan THR di masa corona, apa yang sebetulnya diperbolehkan berdasarkan hukum dan apa yang tidak. Kita juga mau informasi bahwa sepanjang udah berapa lama ya? Mungkin udah 9 minggu kan ya? Udah 9 minggu kita WFH, ternyata saya sudah join. Ternyata banyak tantangan yang dihadapi para pengusaha dan masuk ke kontrak hukum untuk berkonsultasi, terutama mengenai bagaimana efisiensi di masa corona. Selamat malam, my mysterious guest. Malam, Rike. Apa kabar? Baik, baik, baik. Sudah buka puasa, Pak? Sudah, alhamdulillah. Kita Tapi juga harus ucap, hey. masih lemes-lemes gitu. Belum makan besar, baru makan kecil aja. Oh gitu. Wah, acara kita tidak Pak, kuat, Pak. Kuat. Oke, kita juga ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua, dan tadi pasti sudah berbuka dengan yang manis atau dengan orang-orang yang paling manis gitu ya. Oke, tadi udah sedikit prolog nih Pak. Aku bilang biasanya aku jadi narasumber, tapi biasanya Lupa dong ngomongnya. Santai aku aja. pingin dia malam ini justru ada mysterious guest yang kupas tuntas mengenai THR di masa COVID. Nah, boleh dong ya aku perkenalin dulu karena wajahnya sudah muncul. Jadi beliau ini teman-teman semua 5 tahun terakhir merupakan legal manager dari dua buah company, dan company-nya multinational one. Wah, congrats. Terus 5 tahun sebelumnya itu merupakan associate atau lawyer dari beberapa law firm. Jadi beliau juga sudah memiliki kartu anggota advokat atau merupakan advokat terdaftar. Total berarti ada 10 tahun ya sudah malang melintang di dunia hukum ya Pak? Betul, kurang lebih 10 tahun.
Nah, tapi yang paling menarik nih ya, kita manggilnya apa ya, sobat semuanya gitu ya. Yang paling menarik adalah justru saya lagi surfing, menyelam di dunia maya, terus ngelihat satu tayangan, even dua tayangan sebenarnya, yang judulnya Pak Pengacara gitu. Terus ngebahas tentang hal-hal yang sangat up to date, yaitu tentang efisiensi di masa COVID terhadap pegawainya, dan yang kedua juga mengenai THR gitu. Maka itulah saya dengan segala kebanggaan malam hari ini bisa mengundang tamu kita, Rama Mahendra. Yeay, Yeay. terima kasih telah diundang. Alright, langsung aja Pak. Saya pengen tanya, ini kebetulan juga jadi inspirasi dari semua teman-teman kita, baik yang pengusaha maupun yang Hmm, masih menjadi karyawan. Sebetulnya, bagaimana sih nasib THR di masa COVID ini? Oke, pertanyaan yang menarik ya, nasib THR. Jadi, sebelum dimulai, tapi apa gue ya ngomong ya, gue aja lah, lebih enak. Gue Jelas. pengen eh, kasih cakupan pembahasan dulu ya, karena THR itu kan kalau di peraturan itu ada yang THR untuk umum, untuk Mhm. perusahaan umumnya, tapi ada juga THR untuk kayak ASN, TNI, Polri gitu. Nah, jadi cakupan pembahasan yang sebenarnya ada di video gue itu cuman untuk mencakup THR yang secara umum, yang bekerja di perusahaan. Karena Got kalau it. yang untuk ASN, TNI, Polri itu kan diaturnya di PP 24 2020 yang baru keluar, itu beda lagi aturannya. Tapi kalau untuk kita-kita yang bukan ASN, TNI, Polri, secara umum yang berlaku adalah ini gitu. Sure. Nah, nasib THR di masa pandemik kan. Nah, ini sebenarnya kan berita yang lagi hot gitu ya. Tadi sebelum gua live juga nonton di Metro TV ada banyak berita ada perusahaan yang potong THR sepihak gitu. Jadi kayak dilema nih, di satu sisi karyawan nih lagi masa pandemik butuh duit karena lagi susah apa-apa. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa lihat, Butuh duit, Pak. ah ya, tapi dari sisi lain pengusaha sendiri pun juga kita kan nggak bisa eh, mengacuhkan gitu. Mereka kan juga punya kepentingan di mana kalau misalnya mereka sampai akhirnya bangkrut kan akhirnya rugi juga kita para karyawan gitu kan. Jadi Ya, pandemik ini membuat usaha jadi jelek, malahan keuangan jadi sulit, mhm, dan malahan jadi ujung-ujung cari itu perusahaan ya. akhirnya tidak mampu membayar THR gitu. Kenapa kenapa? Oke, oke, lanjut, 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 Pak. Lagi seru soalnya. Ya, sorry, sorry. Oke. Lanjut, lanjut. Diulangi. Hmm. Ya itu, jadi ada dilema antara masa pandemik ini ada dua kepentingan pengusaha dan karyawan, di mana kita nggak bisa kayak mementingkan yang satu di atas dan lebih dari yang lainnya, karena dua-duanya itu sebenarnya saling membutuhkan. Karyawan butuh pengusaha untuk dapat duit juga kan, tapi kalau pengusahanya nggak survive, kita juga nggak akan bisa ke depannya dapat uang. Jadi kita harus pertama dalam memahami masalah ini harus netral dulu nih. Kita nggak bisa mengambil satu sisi. Nah, cuman di sisi lain kita sebagai orang hukum kan pasti kita melihatnya dari sudut pandang hukum kan. Jadi Betul. ini menariknya di sini karena sebenarnya nggak banyak orang tahu dari sisi karyawan tuh hak-haknya dia tuh apa soal THR. Tapi di sisi lain pengusaha pun juga nggak selalu tahu bagaimana cara dia untuk bisa eh, untuk bisa survive dalam masa pandemik ini pakai THR. Nah, disitulah makanya saya kemarin bikin video untuk membahas itu di YouTube. Nah, jadi sebenarnya kan pertanyaan utamanya itu boleh nggak sih perusahaan potong THR sepihak ya, sepihak karena COVID-19, karena yang terjadi di lapangan tuh itu sebenarnya pertanyaan utamanya itu. Ya, Nah, oke, mau langsung dijawab? iya dong. Pertanyaan utamanya justru Oke, tadi THR-nya bakal gimana? Oke, hmm, dielaborasi menjadi oke, nasib oke. THR itu atau tidak dipotong seperti itu ya. Boleh nggak sih perusahaan potong THR secara sepihak, potong THR karyawan? Nah, jawabannya sebenarnya simpel, karena
kalau kita lihat peraturan sangat jelas. Secara hukum sebenarnya kalau mau ambil kesimpulan tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh dipotong secara sepihak ya, secara sepihak. Ya. Nah, kenapa nggak boleh? Pertama, THR itu memang kewajiban pengusaha, seperti kayak kewajiban bayar upah itu emang kewajiban pengusaha. Itu bukan kayak suatu kewajiban tambahan sebenarnya. Itu emang harusnya THR itu dirancang untuk kayak sudah dibajetin sebenarnya sama pengusaha. Dalam 1 tahun tuh harus ada THR 1 kali gitu. Sebenarnya harusnya kayak gitu. Cuma Itu di alasan pertama. 13 ya, Pak? Iya, gaji ke-13 sebenarnya kan THR itu. Nah, terus kalau kita bahas ininya, peraturannya sebenarnya nggak ada satu pasal pun di peraturan perundang-undangan. Ini saya ngomong peraturan perundang-undangan. Ya. Yang memberikan pengecualian atau keringanan untuk bisa nggak bayar THR. Poinnya sebenarnya itu. Kenapa Ya. bisa begitu? Karena ya memang kita tahu sendiri undang-undang kita tuh mengenai ketenagakerjaan memang sebenarnya sangat melindungi karyawan. Jadi kalau kalian sebagai karyawan sebenarnya hak-hak kalian tuh sangat terlindungi. Cuman Ya, kebanyakan orang kan tahu berarti haknya apa. ada pekerja ya, Pak? Iya, sebetulnya lebih berat kepada pemberi kerja. Pemberi kerja lebih sulit, tapi maksudnya lebih melindungi pekerja gitu. Tapi kalau pengusaha jadinya lebih memberatkan untuk pengusaha sebenarnya gitu. Ya. Nah, tadi saya bilang tidak ada satu pasal pun di peraturan perundang-undangan. Karena kalau dalam konsep hukum, peraturan perundang-undangan itu tuh cuma ada 7. Kalau misalnya kita lihat ada hierarki peraturan perundang-undangan kan. Yang nomor 1 kan Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, terus peraturan pemerintah mengganti undang-undang, Perpres, PP, Perda, peraturan daerah kabupaten gitu. Saya nggak Ini hafal nih sobat nyontek. masih hafal nggak nih ya isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Di SMP SMA masih tuh ya, kita upacara ya, ada pembacaannya. Ya, betul. Kan Undang-Undang Dasar itu adalah hierarki tertinggi. Jadi sebenarnya, jadi peraturan itu tuh, peraturan perundang-undangan ya 7 itu. Jadi dalam hal ini THR yaitu PP nomor 78 2015 tentang pengupahan sama peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016. Sebenarnya 2 itu yang dijadikan acuan untuk THR. Dan di dalam 2 peraturan itu tidak ada pengecualian apapun sebenarnya untuk keringanan untuk nggak bayar THR gitu. Kurang lebih seperti itu sebetulnya. Lalu Jadi pada intinya tidak boleh dong dilakukan pemotongan karena dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mana lebih pro kepada pekerjanya atau perlindungan maksimal terhadap pekerja itu tidak diberikan celah sedikit pun bagi pengusaha untuk tidak membayar THR. Betul. Nah, gimana dengan kalau kondisinya kita sekarang katakan force majeure karena sedang wabah COVID dan nyata-nyata memang kondisi perekonomian dari perusahaan itu tidak baik. Betul. Mana hukum melihatnya? Oke. Nah, ini menariknya di sini. Tadi kan saya bilang peraturan perundang-undangan itu yang tadi itu ya, yang 7 itu. Nah, namun walaupun secara hukum, secara teori hukum tuh tidak ada peraturan yang bisa memberikan keringanan untuk membayar THR, tetapi pemerintah kan juga nggak bisa dong kayak seakan-akan menutup mata bahwa pengusaha ini lagi kesusahan. Karena pemerintah kan juga pengen ekonomi maju ya perusahaan-perusahaan dan para pengusaha juga harus mendapatkan insentif dong. Gimana caranya kalau dia nggak mampu bayar gimana, gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa mengacu ke surat edaran Kementerian Tenaga Kerja. Yang terbaru 6 ya Pak, 2020. Nah, ini ada 2 sebenarnya. Jadi ada yang tahun 2004 sama ada yang tahun 2020. Nah, yang tahun 2020 itu yang terbaru dan spesifik khusus untuk pandemi COVID. Gitu. Tapi yang sebelumnya itu sebenarnya juga bisa digunakan. Jadi kalau video yang waktu itu gua buat itu waktu gua menjelaskan tentang surat edaran ini, surat edaran yang baru tuh belum terbit. Jadi gua mengacunya ke surat edaran yang lama.
Di mana surat edaran yang lama itu gue jelasin itu tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal. Jadi intinya eh, kan tadi kita lihat nggak ada celah ya untuk memotong THR buat pengusaha. Tapi di Ya. dalam surat edaran ini ternyata Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja itu memberikan celah Ya. untuk para pengusaha untuk bisa bersepakat. Bersepakat dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah PHK massal. Karena kalau misalnya pengusaha memang sudah tidak mampu, PHK itu kan prinsipnya di Undang-Undang Tenaga Kerja adalah jalan keluar terakhir. Nah, jadi kalau memang dia sudah tidak mampu, dia boleh melakukan hal-hal yang ternyata tidak diatur di peraturan perundang-undangan. Disebutkan di surat edaran itu. Ada macam-macam kayak misalnya mengurangi shift jam kerja, memotong upah dan lain-lain. Sebenarnya kan ada hal-hal yang dimention di situ tuh yang tidak ada celahnya di peraturan perundang-undangan. Tapi di situ disebutkan, oh boleh loh, tapi dalam rangka supaya mencegah PHK massal, karena pemerintah juga nggak mau terjadi PHK massal. Nah, jadi sebenarnya, Tapi Pak, kalau kita ngomong tadi surat edaran dari kementerian begitu kan? Tapi sebelum bahwa kita punya 7 peraturan perundang-undangan dalam hierarki dan saya nggak melihat bahwa Rama menyebutkan mengenai surat edaran gitu. betul. Jadi sebetulnya merupakan acuan yang betul-betul sahih secara hukum atau ya, namanya surat edaran loh. Biasa secara internal juga kita suka bikin memo gitu. Betul. Dan juga dari edaran Menaker yang terakhir 6 Mei 2020 itu ditujukannya kepada gubernur di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti surat menyurat saja dari kementerian lembaga kepada daerahnya gitu. Jadi sebetulnya bisa jadi acuan atau tidak ya? Nah, menariknya itu di sini juga. Inilah menariknya hukum. Ilmu hukum tuh antara teori dan praktek itu menarik karena ada hal-hal seperti ini sebenarnya. Jadi kalau secara teori dan saya jatuh cinta pada hukum. karena secara teori kan memang kita udah tahu ya, tidak ada celah sebenarnya. Ya. Terus tiba-tiba ada surat edaran yang bilang seakan-akan dia memberi celah. Tapi memberi celahnya pun bukan seakan-akan oh boleh tidak membayar atau gimana, cuman harus bersepakat dulu, which is celahnya itu pun perlu kesepakatan, itu yang paling penting. Jadi walaupun ada celah, tapi celahnya itu perlu kesepakatan. Nah, tapi yang tadi Rike bilang itu betul, ini kan surat edaran itu apakah bisa dijadikan sebagai acuan, karena surat edaran itu kan hanyalah kayak surat menyurat dari satu instansi ke instansi yang lain dan biasanya untuk keperluan internal, apakah dia mengikat kepada pihak ketiga, kepada halayak luas, sehingga ini bisa dijadikan acuan hukum gitu. Nah, menariknya itu adalah surat edaran tidak termasuk peraturan perundang-undangan, namun kalau kita perhatikan, surat edaran itu pernah digunakan untuk pertimbangan hukum oleh hakim di dalam memutuskan perkara pengadilan, yang mana akhirnya putusan perkara pengadilannya pun menjadi jurisprudensi. Jadi sesuatu yang harusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum dijadikan pertimbangan sama hakim di pengadilan, gitu. Dan itu jadi jurisprudensi. Dan kita tahu sendiri jurisprudensi itu bisa jadi dasar hukum, ya kan? Jadi begitu jurisprudensi itu bisa jadi sumber hukum juga. Nah, oleh karena itu, walaupun dalam teori tidak bisa ini dianggap sebagai suatu sumber hukum atau peraturan perundang-undangan, tapi dalam praktiknya ternyata bisa saja dilakukan gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah seakan-akan nggak mau kasih celah ke pengusaha. Oh, secara teori lo tetap nggak bisa nggak bayar THR. Tapi di sisi lain mereka juga nggak bisa kayak meniadakan kepentingan perusahaan sama sekali. Makanya ya udah deh surat edaran aja keluarin gitu. At least itu kayak memberikan suatu comfort lah untuk pemerintah. Karena kan nanti at the end of the day dalam prakteknya pemerintah nantilah yang akan mengawal proses ini semua gitu, di Snaker dan lain-lain gitu. Oke, tidak dilepas di antara para pihak saja, tapi ada instansi juga yang ya, oke. Karena hukum tuh tidak jauh-jauh dari kata sepakat ya. Gitu ya. Hukum perdata sendiri kan juga adalah kesepakatan gitu. Suatu
berlaku hanya jika para pihak sepakat gitu ya. Betul, It's betul. something that only words, sepakat itu jadi dasar dari banyak hal gitu ya, sesuatu yang Hmm. menarik. Oke, kalau begitu kita dapat simpulkan bahwa sebetulnya secara peraturan perundang-undangan tidak diberikan celah kepada pengusaha untuk tidak membayar THR, akan Hmm. tetapi ada sumber peraturan lain yang pernah menjadi jurisprudensi, yaitu Hmm. surat edaran dari kementerian yang Hmm. memungkinkan ketika ekonomi buruk Hmm. atau seperti ini masa pandemi Hmm. itu dilakukan diskusi atau Betul, kesepakatan di antara kesepakatan. pekerja maupun pekerja Hmm. untuk membicarakan mengenai THR-nya ini. Begitu ya, Betul, Mak betul. Dan poin yang Red. paling penting itu adalah bagian kesepakatannya memang. Jadi Baik. banyak orang tuh salah paham seakan-akan surat edaran ini membolehkan pengusaha untuk mencicil atau untuk menunda. Jadi saya lihat juga di beberapa judul-judul berita kayak surat edaran ini keluar terus kayak pengusaha senang, terus ditolak tapi oleh buruh nggak suka. Padahal sebenarnya buruh itu terlindungi karena harus sepakat dulu. Kalau nggak sepakat, ya nggak bisa dicicil sebenarnya itu. Cuman Got kan it. nggak ngerti konsep peraturan tersebut gitu. Jadi itu yang Karena itu perlu disosialisasikan. untuk memberikan edukasi itu kepada kami semua ya, punya kontrak Betul. hukum untuk mengedukasi. Nah, berarti kalau tadi Rama menyinggung mengenai Hmm. berita-berita yang beredar, terutama Hmm. sudah di media swasta nasional gitu, mengatakan Hmm. bahwa terjadi pemotongan jumlah THR ataupun Hmm. bahkan pembayaran yang ditunda. Hmm. Itu kita harus lihat dulu apakah terjadi kesepakatan dalam keputusan tersebut ya. Betul. Ketika sepihak dan tidak ada misalnya karyawan yang diajak bicara atau wakil dari karyawan atau mungkin juga ada serikat buruhnya yang diajak bicara, Betul, maka betul. hal tersebut menjadi tidak memenuhi klausul yang ada pada surat edaran Menaker ya. Betul. Nah, perlu Oke, saya tambahkan sedikit. ya. Jadi di surat edaran yang tahun 2020 tersebut, dia tuh ada prosedurnya gimana cara melakukan kesepakatan ini. Ya. Jadi dia bilang harus transparan. Jadi harus transparan, harus membuka bahkan sampai membuka laporan keuangan perusahaan untuk kayak istilahnya dipresentasikan lah ke para karyawannya gitu. Nah, setelah dikasih tahu kan dibuka nih, wah kalau misalnya bayar THR bisa-bisa tutup nih perusahaan, kan sadar kan karyawan. Nah, disitulah diambil kesepakatan. Nah, hasil kesepakatannya pun tetap harus dilaporin ke Disnaker. Jadi, bukan cuma kesepakatan aja, terus tanda tangan, Disnaker nggak tahu, nggak boleh, harus dilaporin ke Disnaker. Menurut surat edarannya gitu. Jadi, dari sini aja udah kelihatan banget kan, sebenarnya surat edaran ini melindungi banget, melindungi. Udah harus transparan, harus lapor ke Disnaker. Dan yang paling penting juga, kalau misalnya sebenarnya di peraturan kan bilang kalau kita nggak bayar THR, perusahaan itu harus bisa didenda 5%. Nah, ini pun kalau misalnya ditunda dengan surat edaran ini, denda 5%-nya tuh tetap harus dibayar. Cuman bisa dibayarnya nanti kayak kalau misalnya dicicil ataupun misalnya ditunda, ya waktu pembayarannya bisa disepakati lagi, nggak harus sekarang. Cuman tetap harus dibayar. Dan itu harus tahun 2020 dibayar THR-nya. Jadi walaupun ditunda, ya maksimal akhir Desember 2020 itu. Begitu. Oke. Kalau misalnya nih Pak, kasih contoh siapa ya? Kebetulan saya pengusaha. Ada satu karyawan, kemudian sepakat untuk dicicil, let's say 5 kali deh. Saking gaji dia gede banget gitu kan, gaji dia gede banget. Jadi kurang mampu, terus dia harus 5 kali. Ternyata di 3 bulan berjalan, si karyawan tersebut PHK. Either PHK karena dia mengundurkan diri, atau PHK karena perusahaan yang memutuskan PHK-nya. Nah, tunggakannya itu akan tetap dibayar di bulan-bulan berikutnya, atau seperti apa? Oke, jadi udah ada kesepakatan penunda bayar THR nih ceritanya gitu ya. 5 kali Lalu nih. udah, terus tiba-tiba
dia di PHK atau enggak dia keluar atau resign apapun lah gitu ya. Apakah tetap terhutang atau enggak gitu kan? Kalau saya pada prinsipnya melihat peraturan THR ini tetap mewajibkan untuk tetap membayar. Gitu. Jadi walaupun kita misalnya saya karyawan, terus THR saya ditunda, terus setelah hari raya sebulan 2 bulan kemudian saya keluar dari perusahaan itu saya belum dibayar nih. Nah pas pada saat waktunya dibayar sesuai kesepakatan itu saya tetap harus dapat. Gitu. Ya, Jadi melindungi hak karyawan itu di tahun tersebut THR harus keluar gitu. ya, jadi kembali ke isi kesepakatannya seperti apa ya, penyicilannya berapa kali dan Berapa akan lama? dilunasi apa, Betul. jadi hubungan ketenaga kerjaan di antara mereka. Hmm, hmm. Oke, jelas, jelas, jelas. Nah, tapi kan sudah banyak beredar berita mengenai bahwa THR itu dipotong lah, THR itu tidak dibayarkan lah secara sepihak kan, Pak. Tadi Hmm, Mama juga udah menjelaskan harusnya itu berdasarkan negosiasi, disepakati, kemudian hmm, juga ada peran dari disnaker di sana. Nah, hmm, kalau itu tidak dilakukan, hmm, entahlah apakah kesepakatannya tidak dilakukan, itu udah paling hmm, fatal ya. Atau yang hmm, kedua, disnaker juga tidak dilakukan, hmm. apa yang bisa kita lakukan untuk menuntut hak kita? Oke. Jadi pertama gini, saya jelaskan dulu soal sanksi kalau nggak bayar THR gitu ya kali ya. Jadi sebenarnya di peraturan di Permenaker 6 2016 tersebut, kalau misalnya perusahaan itu terlambat membayar THR dari waktu yang harusnya dia bayarkan, itu dia kan tadi saya bilang bisa kena denda 5%. 5% Ya, itu dari total THR yang wajib dibayarkan. ya. Nah, lalu selain bisa kena denda 5%, bisa dikenakan juga teguran tertulis. Ini sanksi administrasi. Teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian produksi, sampai paling parah itu bisa pembekuan kegiatan usaha. Jadi bisa-bisa Hmm, sampai izinnya dicabut. Itu parah-parahnya itu. Nah, tadi kita ngomong soal penundaan THR. Penundaan THR aja tadi kita bilang, kita lihat surat edarannya ternyata dendanya tetap harus dibayar gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak, pertama dia nggak bayar, terus dia bahkan nggak ada kesepakatan, ya sebenarnya yang terparah itu dia harus bisa sampai nggak bisa berusaha lagi karena izinnya dicabut. Sebenarnya tapi gitu. kalau izin usaha dicabut, kan nanti yang nganggur karyawan juga. Itu makanya. Itulah makanya kalau sebenarnya ini sebenarnya dalam konflik ini bukan hanya masalah hukum sebenarnya saya lihat. Ini harus ada masalah kedewasaan berpikir dari kedua belah pihak. Nggak bisa salah satu pihak aja cuman bisa menuntut misalnya dari sisi dia aja. Tapi dia berpikir panjang nggak kalau misalnya ini dilakukan perusahaan itu seperti apa gitu. Di sisi lain pengusaha juga nggak bisa money oriented terus, tapi juga mungkin dia harus ambil jalan tengah gimana THR bisa tetap dibayarkan tapi dengan mencicil. Jadi ya itu lebih penting daripada cuma soal hukum-hukum menurut saya gitu. Tapi kalau nanya hukum, hukumnya sebenarnya tadi hukumannya seperti itu. Gitu. Oke. Dari saya berpikir untuk teman-teman yang lagi menyaksikan program ini dihukum sama Rike, langsung aja bisa kirim-kirim pertanyaan lewat komen. Nanti akan dikumpulkan dan kita akan pilih pertanyaannya. Jadi bisa langsung dijawab either sama Rama ataupun sama saya atau kita join ya Mbak untuk dijawab. Kita join. Siap, Oke, oke. boleh. Kurang lebih sih waktu yang hari ini ditangkap sudah dapat ya. Mungkin hal-hal lain yang bisa kita tambahkan, sebetulnya kita ngomongin THR, katanya setiap itu merupakan hak dari karyawan, gaji ke-13 karyawan. Nah, pertanyaan saya dibalik, siapa yang tidak berhak atas THR? Siapa yang tidak berhak atas THR? Oke. Memang seluruh karyawan itu pasti berhak atau memang ada pengecualian yang diatur oleh hukum? Oke. Oke, sebelum menjawab itu saya mau jelasin dulu mengenai definisi THR. Sebenarnya THR yang kita omongin di sini tuh nama lengkapnya tuh THR keagamaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi THR itu adalah pendapatan non upah yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Nah, di sini menarik. Hari raya keagamaan itu kan berarti related to agama. Nah, Hmm. agama yang diakui di Indonesia itu adalah cuma 5. Hmm. Ya, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 lah kan, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Itu 6. Jadi kalau Jadi, dinamisme itu nggak termasuk ya Pak? nah animisme dinamisme kalau di hati doang, tapi KTP-nya masih agama yang diakui, pasti tetap dapat. Oh Tergantung masih. lihat KTP-nya aja gitu. Tapi kalau di KTP-nya agnostik gitu kan, itu nggak bisa. Berarti karena nggak diakui agamanya gitu. Pasti. Nah, terus tadi siapa yang berhak dapat THR? Nah, yang tadi itu pertama yang mempunyai secara hukum menganut 6 agama tersebut, Ya. terus dia harus punya hubungan kerja. Ya udah pasti dong, kalau nggak dikasih THR. Hubungan Oke. kerja di sini bisa kontrak, kalau nggak bisa jadi karyawan tetap. Dan yang terakhir dia harus udah kerja minimum 1 bulan secara terus menerus gitu. Jadi kalau Got itu it. penuhi dia berhak THR. Oke, tanpa terpenuhinya itu dia sebetulnya tidak berhak atas THR walaupun dia mengklaim dirinya Tuh. sebagai karyawan. Sebagai contoh, misalnya nih Pak, ya saya udah bantuin si ibu itu selama Hmm, 7 tahun terakhir gitu. hmm, Tapi hmm, jadi dia menuntut THR dia gitu. hmm, Tapi hmm, tadi Bapak bilang tentang PKWT, PKWTT hmm, artinya kan perjanjian kerja kan. Tapi hmm. mungkin hubungan membantunya itu tidak dilandaskan pada sebuah perjanjian tertulis. Itu masuk sebagai yang berhak untuk THR nggak, Pak? Nah, ini menarik juga. Jadi dia kerja gitu ya. Dia Hmm. kerja 7 tahun, tapi nggak ada hubungan, nggak ada kontrak gitu istilahnya. Nah, perlu Hmm. kita ketahui eh, bahwa dalam hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau hubungan apa ya, karyawan tetap gitu, hubungan karyawan tetap itu bisa dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan gitu. Hmm. Jadi kan ada aturannya kalau misalnya kita eh, apa ya eh, bekerja sama orang, terus dia nggak ngangkat-ngangkat kita, tapi kita dapat gaji terus dari dia, terus kita dapat perintah terus dari dia. Pokoknya unsur-unsur hubungan kerja itu ada di situ. Itu sebenarnya agak agak apa ya? Agak ada celah untuk bisa dibilang itu ada hubungan kerja di situ, walaupun nggak ada ikatan kontrak, selama bisa dibuktikan. Gitu, selama bisa dibuktikan. Cuman kan pembuktiannya susah dong kalau nggak ada kontrak, susah pembuktiannya. Gitu. Makanya Apakah ada milih saksi atau gimana? kontrak. Nah, jadi I see. itu harus dibikin clear dulu dia ada hubungan kerja apa enggak. Kalau memang ada hubungan kerja ya dia berhak THR tentunya gitu. Got it, got it. Magang tuh termasuk hubungan kerja nggak sih, Pak? Kalau magang itu tidak termasuk. Karena magang itu secara spesifik disebut di Undang-Undang Tenaga Kerja bahwa dia itu belum berstatus pekerja gitu. Jadi I see. karena spesifik disebut seperti itu, jadi ya udah clear dia bukan pekerja. Berarti kalau ada orang magang di kantor nggak berhak dapat THR. Oke, kecuali atas kebesaran dari si pengusaha Karena dan yang maha kuasa gitu ya. kan, By the way, Mas, tadi kan kita sebut PKWT sama PKWTT ya. Kalau betul. PKWTT jelas, dia sudah merupakan karyawan kontrak dari si Karyawan perusahaan, karyawan tetap dari si tetap. perusahaan. Tapi yang PKWT ini buat saya jadi ambigu nih, karena Hmm, pekerja freelance pun hmm, itu dianggap atau diklasifikasikan juga sebagai PKWT. Masa iya kita hmm, misalnya punya kerja nih sama karyawan freelance, let's say mungkin perusahaan media, karyawan hmm, freelance, let's say apa fotografer. hmm, Jadi apa dia terikat pekerjaan, tetapi dalam satuan waktu tertentu dan bukan yang setiap waktu masuk gitu ya. Atau bisa bisa ada hmm, juga apa analisa hukum yang mengatakan bahwa ketika dia masuknya itu harian atau lepasan, dia akan masuk di PKWT. hmm, Nah, masa iya sih mereka-mereka ini yang freelancer itu juga hmm. berhak atas THR dari perusahaannya? Freelancer, oke. Tapi freelancer ini dia ada kontrak berarti kan? Ada kontrak Pasti kerja. Ada kontrak ada. kerja dan ada jangka waktunya sampai kapan kerjanya.
betul. Misalnya berapa tahun, 6 bulan atau 1 tahun. Kalau saya lihatnya itu cenderung PKWT jadinya. Saya lihatnya Kan? cenderung takutnya itu bisa dianggap itu PKWT. Karena PKWT itu kan yang penting ada kontrak, ada jangka waktu, terus ya kontrak terus dibayar, sebenarnya itu udah ada hubungan kerja gitu di situ. Sebenarnya paling aman ya kalau misalnya mau yang freelance gitu, ya magang gitu. Karena gini, di dalam peraturan THR tersebut pun ada cara perhitungan untuk kayak pekerja lepasan. Hmm, Jadi kan kalau yang pekerjanya bulanan itu kan ada yang cuman pokoknya 1 bulan upah dia kalau udah kerja setahun, secara setahun dia dapat berhak 1 bulan. Dan kalau misalnya dia kerjanya masih di bawah 1 tahun, nanti dihitungnya kan prorate. Tapi ada juga cara hitung ketiga, yaitu untuk para pekerja yang kayak pekerja harian gitu. hmm. Jadi hitung THR untuk pekerja harian pun ada, cuman cara hitungnya beda. Jadi Menarik. apakah berhak dapat THR? Berhak, bisa dibilang berhak kalau dia udah kontrak. Cuman cara hitungnya beda. Jadi cara Ya, ngitungnya udah pakai rata-rata penghasilan dia dalam berapa bulan gitu, harus dilihat salah lupa, tapi ada kayak rata-ratanya gitu penghasilan dia. Karena kan dia tiap bulan mungkin beda-beda dapat duitnya berapa tergantung masuknya atau gimana gitu. menarik, menarik. Ini jadi banyak insight pada hari ini. Oke, kita sudah dapat Hmm. beberapa komentar. Hmm. Karena tidak terasa waktu tinggal 10 menit lagi. Perut perut udah keroncongan ya, Mak? Buka puasanya baru Udah, yang kecil. mukanya Oh, kelihatan ya capek. ada enggak kok. Masih Tokcer punya. Yang pertama Oke, dari oke. Widianto Takashi. Hmm. Menurut Widianto, edaran tadi yang kita bahas Hmm. menjadi senjata untuk pengusaha berbuat nakal. Gimana komentar dari sumber ahli hukum malam hari ini, Rama? Jadi senjata buat pengusaha nakal. Ya karena Mm-mm. memang itu satu-satunya senjata dia. Karena kalau lihat secara peraturan perundang-undangan nggak ada senjata sama sekali gitu. Tapi kan kita kalau kita bicara hukum lebih kuat mana surat edaran sama peraturan perundang-undangan? Ya lebih kuat peraturan perundang-undangan dong gitu. Ya itu memang senjatanya dia, cuman walaupun itu senjata, senjatanya nggak sekuat itu kok kalau secara teori ya gitu. Makanya jadi sebenarnya ini bukan, kalau cuman ngomongin hukum sebenarnya nggak kuat. Jadi ini masalahnya harus keterbukaan ini aja, keterbukaan pikiran antara kedua belah pihak. Ya jangan sampai ada yang mementingkan diri sendiri. Karena kalaupun misalnya karyawan nggak setuju untuk THR dicicil, ya nggak bisa dia Ya, menyicil atau menunda. Gitu. Benar-benar perlu persetujuan. Gitu. ya Kalau itu nggak ada tadi juga. persetujuan, bisa dipermasalahkan dong. Karena jelas Ya, harus persetujuan. Gitu. oke. Tadi juga jelas kita juga udah sempat bahas bahwa sebetulnya malah proteksi kok ya, karena di surat edaran tidak dilepas begitu saja di antara hubungan privat Hmm, antara pekerja sama pekerja, tapi juga ada kehadiran dari instansi begitu ya, Maya. Oke, yang betul. berikutnya dari Als Diansyah. Hmm, Dalam kondisi COVID sekarang, apakah penghapusan THR dibenarkan oleh hukum? Sedangkan dalam perjanjian PKWT, spesifik nih PKWT, hmm, antara pelaku usaha dengan pekerja sudah ditentukan besarannya. hmm. Apakah penghapusan THR dibenarkan oleh hukum? Dibenarkan selama disetujui. Enggak, dihapuskan ya kalau di sini ngomongnya. Penghapusan sama sekali nggak ada ininya, nggak ada dasarnya. Nah, bahkan di surat Hmm, edaran sendiri pun nggak ngomong penghapusan, tapi penundaan dan mencicil gitu. Jadi oke. kalau sampai dihapus itu pertama di peraturan perundang-undangan udah melanggar, di surat edaran pun juga tidak diberikan suatu senjata, ya udah bisa dikenakan denda dan sanksi yang tadi dibilang itu. Gitu. Ya, Tinggal oke. dilaporkan aja ke Disnaker gitu. Oke, tapi seperti apa sih proses pelaporan di Disnaker, Mak, kalau boleh diceritakan? Mungkin kayak memakan Oke. berapa lama, Hmm, hmm, tahapannya akan hmm, seperti apa, risiko apa yang harus hmm, dihadapi gitu. hmm. Eh, kalau pelaporan ke Disnaker
gue di kantor yang dulu sama yang sekarang sebenarnya juga pernah beberapa kali tuh urusannya ke Disnaker terus. Hmm. Disnaker itu intinya sih kalau kita lapor tuh kayak misalnya kita karyawan nih, terus kita ada masalah, datang ya tinggal benar-benar datang aja, minta ketemu sama, tapi datangnya ke Disnaker yang sesuai dengan domisili PT-nya sebaiknya. Jadi misalnya Oh, Jakarta Selatan gitu kan, Disnaker yang Jakarta Selatan, kita datang ke sana, ya terus kita ya kayak biasa aja sebenarnya, pengaduan biasa aja. Nama saya hmm. siapa, terus masalahnya apa, tapi sebaiknya udah disiapkan dulu kayak data-datanya, kayak perjanjiannya begini, dalam prakteknya begini, ya. Nanti biasanya di Snaker eh, menga- akan melakukan mediasi. Jadi akan diundang pihak perusahaannya untuk istilahnya untuk bersepakat lah. Nanti ada mediatornya yang ditunjuk sama Disnaker. Nanti dari hasil mediasi tersebut akan dikasih suatu rekomendasi dari Disnaker. Rekomendasi itu either memenangkan kita atau memenangkan perusahaan. Tapi either way, kalaupun kita tidak dimenangkan, misalnya karyawan ya, tetap bisa lanjut ke pengadilan sebenarnya gitu. Tapi kalau I see. misalnya perusahaan kalau udah sampai dilaporan ke Disnaker pasti akan perhatiin kok gitu. Oke, Perusahaan tapi mau izinnya dicabut juga, dikasih denda dan lain-lain gitu. Itu menyangkut ke itu mereka juga proses dari kelangsungan. tadi dari proses kita bikin laporan terus ke mediasi sampai Hmm. akhirnya harus ke pengadilan itu Hmm. makan waktu berapa lama? Hmm. Ada bayangan gitu ya, maksudnya gampang orang ngomong ya tinggal lapor aja gitu, tapi kan lapor nggak cuma LAPOR gitu, Betul, lapor nggak betul, ada bukti juga repot, betul, betul. lapor nunggu lagi jawabannya entah Hmm. kapan, sementara nasib saya masih digantung gitu kan, Betul, betul. pertimbangan ya kan ya. Kalau pengalaman saya sih mungkin sekitar berapa ya? 3 bulan lah kurang lebih bisa. Itu untuk proses mediasinya. Karena Ya, mediasi itu harus tergantung mediatornya kan, nanti mediatornya minta dokumen ini dari pihak ini ngomong ini, minta dokumen ini, jadi kayak bolak-balik, jadi mungkin kayak harus beberapa kali ketemu bolak-balik ke Disnaker tersebut gitu untuk mencapai kesepakatan. Kurang lebih oke, 3 bulan, bisa lebih, bisa juga kurang. oke. Waduh, waktunya udah mau, jadi saya harus milih-milih nih pertanyaannya. Oke, oke. Nah, ini aja deh nih, dari Setio Hendrawan. Pertanyaannya Hmm. adalah, mungkin nggak tahu ya apakah ini merupakan kompetensi dari kita untuk menjawab karena mengenai relaksasi PPh satu, apakah THR itu termasuk dalam relaksasi PPh satu? Oh, ini udah masalah pajak ya. Masalah pajak. Ya, ya. Oh ya, buat teman-teman semua sekalian juga menjadi insight bahwa kita yang bekerja di dunia hukum itu sebetulnya akan melampaui kewenangan kalau kami berkomentar terhadap hal-hal yang sudah merupakan keahlian dari profesi lain, dalam hal ini pajak misalnya gitu ya. Tapi untuk informasi aja buat yang bertanya, karena kebetulan saya pengusaha dan baru aja ngitung-ngitung sama dengan teman-teman startup founders yang lain, tidak masuk di dalam relaksasi. Itu cukup firm, sudah dibuat analisisnya. Oke, kayaknya sudah cukup ya untuk malam ini. Terima kasih banget kepada narasumber kita, Mr. Gas Rama Sama-sama, Mahendra, Ibu Pak Pengacara. founder kita. Mungkin mau ada message kah? Tentunya semua yang nonton pada malam hari ini dan tadi ada juga ya di bagian bawah yang ngasih tahu bahwa wah menarik banget nih, good insight gitu-gitu. Siap, terima kasih. Thank you banget buat apresiasinya atas acara kita malam hari ini dihukum sama Rike. Nah, untuk teman-teman semua bisa juga simak YouTube series dari Pak Pengacara kita, si Rama Mahendra. Judulnya Pak Pengacara, asik banget, bisa ditonton dan banyak insight. Kalau dari gue yang nonton, gue ngerasanya lo merangkum hukum yang rumit menjadi sangat sehari-hari gitu. So any last word from you, Mak? Mungkin gue ini aja ya, jangan lupa subscribe channel gue kayak YouTuber. Jadi gue tuh bikin YouTube channel
membahas mengenai isu-isu hukum yang relevan, tapi dibahasnya santai, komprehensif, dan mudah dipahami orang awam. Tapi gue baru buat 2 episode sih. Ya, terus gue upload di Instagram gue juga, tapi ada di YouTube juga gitu. Ya, mantap. Instagram gue kalau misalnya mau lihat videonya @ramhendr. Gue ketik aja kali ya. @ramhendr. Kalau mau cari YouTube-nya, search aja Rama Mahendra Pak Pengacara gitu. Mungkin ketemu gitu. Jadi Itu ternyata lawyer pun bisa jadi YouTuber ya? Wede. jadi Asal karena jangan profesi orang ya, Pak. karena gue pengen mengedukasi lah gitu, kira-kira. Thank you banget untuk semuanya Oke. yang baru hari ini join di program Dihukum sama Rike. Kita akan berusaha untuk datang tiap hari Kamis jam 7 malam. Buat teman-teman juga yang belum tahu, saya adalah founder dari kontrakhukum.com. Itu merupakan sebuah platform yang mencoba untuk mengubah cara orang mendapatkan jasa hukum dan informasi hukum. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sempat cek ke kontrakhukum.com, kita ngebantuin buat kontrak, membuat PT, buat CV, mencari notaris, mendaftarkan hak cipta, merek, itu secara online. Pas banget di masa COVID karena memang tidak ada tatap muka. Terima kasih juga Pak Pengacara sudah kontribusi cukup banyak di Sama-sama. Kontrakhukum. Klien-klien kami selalu puas, rating 5 bintang. Mantap. Oke, kalau gitu pamit dulu. Thank you semuanya. Oke. Bye. Bye.